Yang kedelapan itu adalah alimah. Alimah itu adalah ketundukan. Jadi setelah berpikir tingkat pertama sampai tingkat 8 di sini, nadaro, fakkaro, dabbaro, akola, zakaro, fahima, faqiha, lalu alimah. Alimah itu sebutannya kalau yang sering kita dengar orang alim. Nanti kalau banyak disebut ulama. Jadi aktivitas berpikir yang sangat mendalam itu akan memunculkan seorang yang disebut ulama. Nah, ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang tunduk kepada Allah. Jadi dari fase-fase bagaimana orang berpikir itu, mulai dari bagaimana kita menggunakan mata kita dengan benar, mendengarkan dengan benar, untuk menyerap apa yang ada di alam semesta ini, lalu kita pikirkan, nanti paling ujung itu adalah membuat orang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut ulama. Itu aktivitas berpikir yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebar di dalam Al-Quran, dan ini oleh para ulama ada dikelas-kelaskan mulai 1 sampai 8. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kesempatan, dan alhamdulillah keimanan yang masih menetap di dalam dada kita, sehingga kita masih mau untuk melakukan aktivitas Jumat, kewajiban-kewajiban kita, sholat Jumat. Hadirin jamaah rahimakumullah, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang tidak ada nabi satupun setelah kenabian beliau. Walaupun ada orang yang mampu untuk menghidupkan orang mati, membelah lautan saat ini, kalau mengaku menjadi nabi sekarang ini, maka itu adalah salah, dan itu dipastikan bohong, karena nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai khatib pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudara semuanya, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan-larangannya dan mengerjakan, mengamalkan perintah-perintahnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam dunia akademik kita pasti mengenal publikasi jurnal itu ada pendahuluan, lalu ada teorinya, lalu kemudian ada metodenya, dan lalu hasilnya. Itu adalah bagaimana sebuah template, bagaimana kita menyajikan publikasi agar diakui untuk publikasi. Publikasi ini
template ini adalah sebuah cara ilmiah, saya pikir cara ilmiah yang coba dikembangkan untuk lebih mudah dipahami oleh pembaca. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, aktivitas berpikir itu tidak hanya satu kata, banyak kata yang mewakili kata aktivitas berpikir. Satu diantaranya itu adalah nadhara. Dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya itu lihatlah, perhatikanlah bagaimana unta itu diciptakan. Nah, ini menggunakan kata nadhara. Kata nadhara itu paling di permukaan. Kalau mengandaikan sebuah kelas berpikir itu ada 7 tingkatan, maka nadhara itu baru pada sangat di awal, kelas 1, tingkat 1 katakanlah gitu. Tingkat yang tertinggi itu tingkat 7. Dan alat yang digunakan untuk berpikir pada tingkat yang pertama, yang paling dasar ini adalah indra kita. Nah, nadhara ini terkait bagaimana kita menggunakan pikiran kita untuk memikirkan apa yang ada di alam semesta, karena itu yang bisa terindra kita, termasuk juga badan kita yang bisa diindra. Hadirin jamaah rahimakumullah, mengapa berpikir itu penting? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan di dalam surat Yunus, itu surat yang ke-10 ayatnya 100. Kalau diingat-ingat berarti QS Quran surat titik 10.2 100. Di situ Allah menyebutkan bahwa tidak ada orang yang beriman kecuali atas izin Allah, dan dilanjutkan, dan Allah akan menimpakan kemurkaan bagi orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Semaksimal bagaimanakah kita sudah menggunakan akal pikiran kita? Kita coba melihat diri kita sebagai muhasabah dengan melihat bagaimana Al-Quran itu memetakan tingkatan-tingkatan berpikir. Yang pertama nadhara tadi, itu berpikir dengan menggunakan hanya sebatas indra, lalu indra itu kita input yang terinput oleh indra kita pikirkan. Nah, kelas 2, tingkat 2 berpikir itu adalah fakaro. Fakaro itu berpikir tentang hakikat sesuatu. Sering kita mendengar bagaimana para filosof, mungkin hakikat sesuatu itu diantaranya adalah bagaimana cara berpikir yang dipakai oleh para filosof. Kalau di dalam ilmu pengetahuan Islam, maka kita bisa mencoba menggunakan gambaran pohon. Pohon punya akar, punya sampai buah, daun, dan maka hakikat pohon itu sebetulnya tidak akan bisa hidup kecuali akar itu menancap di tanah. Nah, akar dari keilmuan Islam yang nyantik di atasnya itu menjadi fikih, menjadi akidah, menjadi akhlak, muamalah, lain-lain, itu adalah berakar pada syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagus apapun bentuk seseorang mengamalkan amalan ibadah, tetapi kalau akarnya tidak menancap pada syahadat itu, maka dia tidak mendapatkan hakikatnya. Bagaimana sebuah pohon, sebuah buah bisa menjadi buah tanpa adanya akar? Itu tidak. Artinya di setiap ibadah kita harus tersimpan hakikat dari keilmuan Islam itu adalah syahadat itu. Tanpa syahadat itu, ya, buah itu terlepas, artinya tidak mempunyai kaitan dengan agama. Contohnya orang sedekah tapi sedekahnya itu bukan lillahi ta'ala, sholat tapi sholat bukan lillahi ta'ala karena riya dan lain-lain, itu berarti kehilangan hakikat dari ibadah itu sendiri. Nah, fakaro itu memikirkan sampai situ. Untuk tingkat yang ketiga itu dabbaro, yang orang sering bilang tadabbur alam. Nah, itu dabbaro itu adalah bahkan sampai pada rahasia
ataupun rahasia yang menyimpan kebenaran. Sebagaimana teori alam semesta ditemukan oleh para ilmuwan itu kan sampai teori Big Bang. Tapi itu kan baru secara ilmu pengetahuan. Hakikat kebenarannya itu adalah siapakah yang memunculkan Big Bang? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hakikat kebenaran itu bisa dicari dengan cara berpikir. Buktinya banyak para ilmuwan, ilmuwan embriologi, ilmuwan yang meneliti tentang air, ilmuwan yang meneliti tentang muminya Fir'aun, itu semuanya kemudian masuk Islam. Itu adalah membuktikan bahwa berpikir yang terus menerus secara mendalam itu mampu untuk memberikan wadah bagi hidayah yang diturunkan oleh Allah. Yang keempat itu akolah. Akolah itu bagaimana seseorang setelah berpikir lalu kemudian menemukan hakikat kebenaran. Nah, kemudian hakikat kebenaran itu memberikan hikmah, memberikan pelajaran. Karena tidak setiap orang yang tahu kebenaran tapi mau untuk mengikuti kebenaran itu. Buktinya umpamanya kita sebagai manusia biasa kan tahu bahwa kalau olahraga itu membantu kesehatan kita, tapi kebenaran itu juga belum tentu kita lakukan. Nah, begitu juga seseorang yang mengetahui setelah berpikir secara mendalam, tahu kebenaran, belum tentu juga diikuti. Bahkan sekarang sudah sangat banyak sekali di media, kiai, ustadz, ulama, dosen, guru melakukan pelecehan seksual. Hampir semua tahu bahwa yang namanya pelecehan seksual itu, ya kita bisa menyebutnya mereka oknum ya. Tetapi oknum-oknum ini kan juga berpendidikan, berpengetahuan. Banyak berita, dan itu rata. Kalau saya baca berita itu mulai dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur itu ada oknum-oknum seperti itu. Nah, itu artinya tidak setiap kebenaran itu kemudian bisa langsung seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima itu adalah dzakaroh. Itu maknanya nanti ujungnya, intinya pada hikmah. Di hikmah itu diantaranya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut di dalam kisah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Dan hanya sedikit orang yang diberi hikmah, dan orang yang diberi hikmah itu pada dasarnya adalah mendapatkan anugerah yang sangat besar sekali. Dalam Al-Quran disebut seperti itu. Yang keenam itu fahimah. Fahimah itu inti dari fahimah. Kalau bahasa kita itu faham, fahimah diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi faham. Nah, fahimah, inti di dalam fahimah ini adalah mufakat dengan kebenaran. Yang ketujuh itu faqihah. Sering kita dengar namanya ahli fikih. Nanti sebutannya adalah faqih. Faqihah di dalam ayat-ayat Al-Quran itu merujuk pada kecermatan, hati-hati, dan kepakaran. Yang kedelapan itu adalah alimah. Alimah itu adalah ketundukan. Jadi setelah berpikir tingkat pertama sampai tingkat 8 di sini, nadaro, fakkaro, dabbaro, akola, zakaro, fahima, faqiha, lalu alimah. Alimah itu sebutannya kalau yang sering kita dengar orang alim. Nanti kalau banyak disebut ulama. Jadi aktivitas berpikir yang sangat mendalam itu akan memunculkan seorang yang disebut ulama. Nah, ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang tunduk kepada Allah. Jadi dari fase-fase bagaimana orang berpikir itu mulai dari
bagaimana kita menggunakan mata kita dengan benar, mendengarkan dengan benar untuk menyerap apa yang ada di alam semesta ini, lalu kita pikirkan, nanti paling ujung itu adalah membuat orang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang disebut ulama. Itu aktivitas berpikir yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebar di dalam Al-Quran, dan ini oleh para ulama ada dikelas-kelaskan mulai 1 sampai 8. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya ketundukan kepada Allah dengan ketundukan yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taytana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa talamidana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wat tayyir waj'alna wa iyyahum min alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alayhim al-malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum wa la dhikrullahi akbar.